Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, gue ingatkan lagi, malam ini kita akan keluar banyak data penting. Ya, 3 oke lah ya, lumayan lah ya. Yang pertama adalah average hourly earnings, ini akan keluar setengah 8. Oh, tiga-tiganya setengah 8 ya. Nah, tapi yang mungkin menurut gue paling penting adalah yang terakhir, yaitu unemployment rate. Nah, ini akan langsung bisa mempengaruhi kebijakan The Fed begitu. Maka menurut gue ini yang paling penting. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures ya, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum sampai kena target TP di setengah 8 ya. Oke. Langsung aja kita lihat dulu ke komen. Untuk komen yang pertama dari Albert Benedictus ya. Apa trading bisa bikin kaya? Tergantung. Kalau time frame-nya terlalu pendek sulit menurut gua ya. Hidup bisa lah mungkin ya, kalau lo day trading itu bisa aja hidup, tapi kalau dibilang makmur kaya luar biasa gitu kayaknya enggak sih ya. Lo harus panjang gitu, beberapa cycle itu bisa kaya ya. Sebenarnya satu pun bisa sih kalau lo sabar ya, tapi biasanya orang 4 tahun tuh nggak kuat gitu. Wah, lama gitu ya, susah ya. Jadi ya minimal harus bisa tahan satu cycle gitu dan benar-benar fokus invest gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau ngomong 4 tahun sih dihitungnya nggak long term banget sih, disebutnya itu cuma position trader aja sebenarnya ya. Jadi bisa kalau kita time frame-nya cukup panjang, kalau kependekan sulit ya. Next dari Ega Maisega, Bang join grupnya gimana? Di mana selain subscribe YouTube? Bisa di Twitter juga, apa kita di Twitter juga ada atau di X? Untuk Telegram bisa cek di link description di bawah. Cuma yang itu aja, nggak ada grup lain. Jadi kalau sampai di luar dari yang di luar dari link description di bawah, itu berarti palsu ya. Next dari Himawan 13 Septianto. Terima kasih atas penjelasannya sebelumnya, Bang. Kondisi market fear, udah nggak ada yang teriak-teriak Oktober buruan. Ekspektasi Oktober sudah mulai sepi. Orang-orang berhenti berharap. Tahu-tahu boom terbang tuh BTC. Kadang market suka mempermainkan psikologis kita. Ini pas banget ya. Nanti malam kita akan bahas mengenai Oktober nih. Banyak yang bilang buruannya udah mati katanya ya. Nanti kita lihat data dan faktanya. Jadi untuk Bro Himawan mungkin boleh nanti tunggu ya. Kita malaman akan upload spesifik mengenai Oktober nih. Apakah mati beneran atau cuma perasaan kita aja begitu ya. Next dari Peter Jackson. Wah, ini Peter Jackson ini ya kayak director King Kong ya, cuman bedanya ada I. Baru pertama komen sejak nemu channel TCI, tidak pernah ketinggalan videonya. TCI channel lokal yang paling edukatif dan rasional nih menurutku. Semoga Pilpres Amerika yang menang Donald Trump. Amin. Thank you for the kind words juga ya bro. Next dari Eric Limas. Baru cari info kripto. Ini ini kayaknya. Ini channel keren banget. Nyesel nggak tahu dari dulu. Kalau mau mulai DCA telat nggak kok. Sebenarnya gini, kalau lu ngerti TA, ya minimal TA yang kita bahas kan itu sebenarnya fundamental tuh yang di DCWT. Kalau lu ngerti di situ nggak masalah, lu bisa DCA TA. Tapi kalau lu misalkan DCA-nya masih, kalau lu TA-nya benar-benar masih dari nol, DCA murni aja BTC Ethereum, jangan sentuh alt yang lain gitu, karena sekarang udah nanggung di tengah-tengah cycle. Kalau lu belajar setengah matang TA gitu ya, ujung-ujungnya malah takutnya jadi ya efek itu beli pucuk jual bawah, beli pucuk jual bawah. Jadi tergantung. Kalau TA-nya lu masih yang fundamental ngerti, bisa tinggal ikutin di CWT ya. Tapi kalau lu TA-nya 0 dan fundamental juga 0, boleh pertimbangkan untuk DCA murni aja di BTC begitu ya. Next dari Hans Diesel ya. Bang Toshi, kripto lebih cuan mana di trading atau ditahan sampai 1-2 tahun dengan modal yang sama-sama 10 juta? Nah sebenarnya ini rada susah ya, tergantung lu beli di mana juga dan lain-lain. Tapi gini, kalau menurut gua rule of thumb-nya ya, semakin lu lama di hold-nya, kecenderungannya akan lebih mudah untuk profit. Karena kalau di tradingin gitu ya, itu ujung-ujungnya lu banyak kecampur sama emosi. Kalau lu nggak pakai emosi sama sekali, mungkin bisa trading lebih untung. Tapi pada faktanya susah. Manusia itu memang penuh dengan emosi. Jadi menurut gua lebih untung kalau kita hold gitu 1-2 tahun ya. Apalagi kalau 1-2 tahunnya itu kita hold di masa-masa yang tepat begitu ya. Next dari
apa ini? Meldam mungkin ya, Meldam namanya. Khotbahnya mantap banget hari ini Bang Toshi. Thank you untuk peringatannya. Ya buat yang penasaran khotbah apa boleh nonton DCWT di sesi 1 akhir-akhir itu ya. Oke. Next dari Heri Gunawan. Bang mau tanya pendapat abang. Saya masih pemula yang dulu kena zaman FOMO 2021. Wah 2021 sih ya nggak pemula-pemula amat lah. Udah pernah ngerasain cycle kemarin berarti ya. Rugi 20 jutaan karena cut loss. Tahun ini saya baru mulai belajar ngikutin channel Bang Toshi dari April. Wah pas nih, berarti April kan waktu lagi banyak yang FOMO tuh ya. Sekarang punya BTC, DCA murni dan average 55.000. Wah, kalau average-nya 55.000 artinya belajar dengan benar nih ya. Karena kalau lu dari April itu biasanya banyak yang sangkut di atas. Ini berarti mindsetnya benar nih kalau sampai average-nya di 55.000 ya. Saya hanya punya dana dingin 1 juta per bulan. Oke, it's okay menurut gua. Ya, yang penting benar-benar dingin. Sekarang posisi BTC 60.000 sampai 61.000. Dan ini waktunya saya buat beli DCA murni di awal bulan. Kalau saya beli di harga 61.000, kan average-nya jadi naik ke harga yang sekarang nih, lebih mahal. Bagus nggak? Oh, oke, oke, oke. Nah, ini lu DCA-nya apa nih? DCA murni kan? Kalau lu di awal bulan, gua gua kira sih kayaknya DCA murni. Kalau menurut gua nggak apa-apa, beli tetap ya, tetap dibeli. Pokoknya lu udah punya time interval berapa, misalkan per sebulan sekali, per seminggu sekali, itu terus aja lu ikutin begitu. Jadi jangan sampai bolong-bolong gitu, karena kalau bolong-bolong DCA-nya jadi nggak benar-benar DCA begitu ya. Bener, waktu naik ke atas harga rata-rata akan naik, tapi kalau sampai amit-amit ternyata turun lagi ke bawah, lu DCA lagi di bulan depan ya turun lagi gitu. Jadi that's the beauty of DCA gitu. Jadi lu nggak perlu kebanyakan mikir gitu kalau DCA murni gitu ya. Nah, makanya kenapa gue bilang mendingan sekalian lu mau belajar TA sekalian sampai expert. Jangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini biasanya orang yang jadi paling tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. TA-nya baru setengah-setengah masih belepotan, wah cocotnya gede. Nah, itu bahaya tuh. Kalau udah kayak gitu, paling sering orang-orang beli pucuk, jual bawah, panic selling gitu. Nah, jadi kalau DCA murni udah hajar aja DCA murni. Jadi setiap bulan misalkan, setiap bulan beli, ya udah beli setiap bulan. Jangan, oh lagi naik, lagi turun. Nggak usah beranalisa kalau udah DCA murni. Udah aja hajar terus, akumulasi terus, sampai kena target tertentu, atau misalkan target harga juga boleh lah. Misalkan, bang, gue udah cukup lah, 100.000 deh bang. Yang penting BTC 100.000 gue mau TP semua. Boleh ya. Lu mau TP kalau misalkan udah kena target, boleh. Itu masing-masing aja gitu ya. Nah, selanjutnya terima kasih untuk Bang Toshi and Team. Sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Salam cuan, salam 3 golden rules. Asik, mantap. 3 golden rules, 3 golden rules-nya nggak lupa ya. Sorry ya, gigi gue lagi rada sakit nih, jadi sedikit belibet ngomongnya nih ya. Kayaknya udaranya nggak enak nih, gigi jadi sedikit ngajak ribut ya. Next dari Encek Cuan, Kotoshi mau tanya, kalau misalkan budget DCA dibagi 20, kekecilan nggak kok? Tapi saya masukkan misalkan lebih bawah, saya masukin lebih banyak persentasenya. Menurut pendapat Kotoshi bagaimana? Jadi di bawah lebih besar gitu, atau gimana maksudnya? Jadi misalkan kayak di Martingale, kalau di Martingale ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau di Martingale berarti pelurunya jadi, ya berarti mungkin kalau misalkan lo Martingale 2 gitu ya, misalkan lo akumulasi 100.000, next jadi 200.000, ya boleh-boleh aja. Itu dibagi 12 lebih oke, karena lo akan double untuk yang kedua kalinya. Begitu ya. Oke sih menurut gua nggak masalah. Tinggal yang pasti sih ya tetap balik lagi ke satu hal sih, kalau kata gue yang paling penting harus dingin dulu aja. Kalau udah dingin sih lu mau bagi 20 30 monggo. Begitu, karena ya lu bisa lihat sendiri kan faktanya, gue bilang contoh 10 aja tuh menurut gua kadang-kadang kurang. Nih, lihat cuma berapa hari nih dari 24 September ke sekarang lu dapat 1 2 3 4 5 posisi di BTC aja gitu. Jadi 10 tuh minimal sebenarnya, mau lebih nggak apa-apa ya. Nice. Next dari murid Bang Toshi, Bang ada beberapa pertanyaanku. Yang pertama, tips mencari altcoin yang potensial itu ada nggak sih untuk kita akumulasi atau invest? Aku udah akumulasi BTC, ETH dan Solana. Dan boleh dong Bang share altcoin apa aja yang Bang Toshi adopsi. 2, cara top up di Bybit biar biaya fee atau adminnya ongkosnya murah. Sebenarnya di Bybit udah salah satu yang murah sih ya. Ya kayaknya gini, paling lu bisa kadang-kadang kalau exchanger tuh suka ada yang kalau lu beli tokennya mereka, lu akan bisa naik ke VIP tertentu gitu. Nah, lu naik ke VIP tertentu itu biasanya fee-nya lebih murah lagi gitu. Nah, yang ketiga, tips untuk pemula yang ingin memulai trading futures tapi udah akumulasi 70-30 di spot
dan udah DCA tenang ala TCI yang pastinya pakai uang dingin. Ajarin dong sepuh. Waduh, sepuh ya. Jadi kayak zaman dulu nih ya. Tinky Winky Dips lala sepuh ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, oke, jadi untuk altcoins kalau gue pribadi ya, untuk altcoins itu mungkin yang paling penting kita mayoritasnya itu altcoins yang punya fundamental gitu, yang memang ada utility-nya. Kayak Solana bener ada utility-nya ya. Lalu kayak contoh lagi BNB bisa ya, Ton bisa ada utility-nya. Nah, itu majority-nya kayak begitu ya, dan yang market cap-nya jangan terlalu kecil gitu. Nah, sisanya nah, bolehlah yang lebih spekulatif gitu, lo merasa bahwa wah ini kayaknya siapa tuh bisa moonshot nih ya. Kayak memes dan kawan-kawannya, kalau gue pribadi sih tidak menyarankan lebih dari 10% deh ya. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 10% porto spot kita. Jadi kan 70-30 nih. Nah, 30-nya kan bebas tuh, tiap orang bisa berkreasi sendiri. Nah, tapi kalau gue pribadi sih tidak menyarankan untuk orang lebih dari 10% untuk memes yang spekulatif gede lah pokoknya ya. Si market cap-nya masih kecil, fundamentalnya masih belum terbukti dan lain-lain gitu. Nah, itu kalau bisa minoritas di bagian dari altcoins-nya gitu ya. Sisanya mungkin kalau apa aja yang gue adopsi sih ya, aduh nggak tahu ya, mungkin at some point lah gue bikin videonya ya. Tapi untuk sekarang ya susah juga kalau di list ya. Oke, next dari Aina88, kayaknya Nima metode ala TCI diakui para analisa bank besar. Waduh ya, salah satunya Standard Chartered. Share video supaya menyelamatkan newbie-newbie yang tersesat. Go, 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 TCI mendunia. Mantap, thank you ya. Sehat selalu Matoshi dan tim. Ya, nih gigi lagi kurang sehat nih ya. Semoga cepat sembuh ya. Ngomong jadi rada susah ya. Sukses selalu buat kita semua dan salam tabur tuai. Thank you for the kind words. Dan ya benar, tabur tuai. Gue yakin dengan menabur hal baik, kita akan menuai juga hal baik ya. Oke, next kita selanjutnya akan masuk ke charting ya. Tetapi sebelum kita charting, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi long kita nyaris kena target TP ya. Jadi retest 1, retest 2 di 0,34. Udah kebuka posisi long dari kemarin, target TP di MA50. Buat lo yang sudah punya posisi long, jangan lupa pasang target TP. Tapi ingat, kalau sampai nanti ternyata jam berapa nih? Jam 9 ya? Oh enggak, setengah 8 belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif sampai intermediate ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti di angka 0,34, di 0,321, dan di 0,311. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi short kita buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Buat lo yang konservatif sih kemarin udah tutup ya. Kemarin tutup di setengah 8 juga seingat gue ya. Coba kita cek. Kemarin di setengah 8 juga. Jadi buat lo yang tutup di setengah 8, di tengah-tengah sini lah ya, profit harusnya.
Nah, buat yang agresif ya silahkan ditunggu ya. Apakah akan tembus EMA 50 atau enggak? Kalau ternyata reclaim ya berarti cut loss ya. Posisi spotnya itu ada di 533,4, di 507,9 dan di 486,6. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kemarin EMA 220 jebol, retest pertama di EMA 200 sebagai resisten. Kita lihat apakah besok reclaim atau enggak. Kalau ternyata besok reject oleh EMA 200, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di EMA 200. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di 0,55 ya. Nah, untuk posisi spotnya 0,55, EMA 50 dan di 0,476 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup ya, gue ingatkan sekali lagi 3 golden rules ya. Kemarin ada satu lah yang gue baca ya, komen yang masih pakai uang panas. Itu aduh please jangan ya. Itu kalau sampai lu pilih mana yang paling penting dari 3 golden rules, menurut gue yang paling penting itu nomor 1. Makanya gue taruh paling depan. Jangan pakai uang panas. Mendingan lu DCA 100.000 per bulan dibandingin maksain 10 juta per bulan tapi pakai uang panas. Karena kalau udah pakai uang panas, hancur. Yang kedua, jangan over leverage. Jangan capek-capek lu udah ngebangun posisi spot, udah profit. Wah, barang-barang TCI dari 2022 nih. Waduh, udah profit berapa ratus persen. Tapi ujung-ujungnya habis, Bang. Kok bisa habis? Ya, posisi futuresnya butuh margin. Tarik lagi. Ujung-ujungnya ya kegerus profitnya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang. Karena semakin lu pendek berpikirnya, disitulah market siap untuk bikin kita boncos. Gitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.